warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Islam. Saya di sini akan membawakan kultum yang berjudul hak kewajiban sesama muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama umat Islam. Karena dalam Islam, persaudaraan itu bukan hanya soal darah, tetapi karena iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya hak sesama muslim atas muslim lainnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan yang terakhir menjawab salam. Hadis ini menjelaskan bahwa ada 5 kewajiban untuk menjaga hubungan antar sesama muslim lainnya. 5 hal ini sederhana, tapi memiliki makna sosial dan spiritual yang sangat besar. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni menjawab salam. Ketika ada seorang muslim yang memberi salam kepada kita seperti Assalamualaikum, kita wajib menjawabnya yaitu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dia adalah doa keselamatan. Bayangkan jika setiap hari orang-orang muslim di antara kita saling memberi dan mengucapkan salam kepada kita. Hidup kita akan terasa lebih penuh kasih sayang dan lebih tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebarkanlah salam di antara kalian, yang artinya salam adalah awal dari persaudaraan. Maka dari itu, jangan kalian pelit-pelit untuk mengucapkan salam dan jangan juga cuek ketika ada orang yang memberi salam kepada kita. Kedua, yakni menjenguk orang yang sakit. Saat seseorang sedang sakit, dia lemah dan dia butuh penyemangat dari kita. Kehadiran kita itu sangat berarti buat dia untuk memberikan semangat untuk dia dan kebahagiaan untuk dia. Selain itu juga, bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa siapa yang sedang menjenguk temannya yang sakit, maka ia seperti sedang berjalan di taman surga. Selain itu, menjenguk orang sakit juga mengingatkan bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar, nikmat sehat kepada kita, dan kapanpun itu Allah bisa menguji kita dengan nikmat sakit itu. Jadi, menjenguk orang sakit itu bukan sekedar formalitas, tetapi itu adalah bentuk kepedulian kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni mengiringi jenazah. Saat seorang muslim meninggal dunia, kita dianjurkan untuk mengiringnya hingga ke pemakaman terakhirnya. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir dari kita sesama umat muslim di dunia. Selain itu juga, mengiringi jenazah itu mengingatkan kita bahwa dunia itu hanya sementara, bukan selamanya. Maka dari itu, ingatlah bahwa kita juga sewaktu-waktu akan dipanggil dan akan kembali kepada Allah SWT. Yang keempat yakni memenuhi undangan. Ketika ada teman, tetangga, atau sahabat kita, ada kerabat kita yang mengundang kita wajib menghadirinya selama itu tidak melanggar syariat Islam. Allah pun sangat menekankan kita untuk memenuhi undangan tersebut, karena memenuhi undangan tersebut bisa
mempersatukan atau menyambung tali persaudaraan kita dan menghilangkan rasa sombong antara sesama kita. Kelima, yakni mendoakan orang ketika bersin. Nah, ketika teman kita atau kita mendengar ada orang bersin, lalu orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, lalu kita yang mendengarkannya mengucapkan yarhamukallah, lalu ia yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yusliku balakum, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Walau tampak sederhana, tetapi doa ini sangat memiliki makna yang penuh kasih sayang dan perhatian. Islam mengajarkan kita untuk saling mendoakan walaupun dalam hal sekecil apapun itu, seperti bersin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari 5 hal kewajiban tadi itu kita bisa belajar bahwa hubungan kita itu bukan hanya dengan Allah, tetapi hubungan kita tuh juga bisa antar manusia sesama kita dengan umat muslim lainnya. Sedangkan kalau semua muslim di dunia ini menjalankan 5 kewajiban tadi itu, pasti kita tidak akan ada namanya tuh perkelahian, permusuhan, atau apapun itu yang mengakibatkan hal-hal yang tidak baik dalam Islam. Dan umat Islam pun akan menjadi umat yang penuh kasih sayang dan kuat. Mari kita biasakan dari hal-hal kecil seperti 5 kewajiban yang aku tadi sebutkan itu. Yang pertama yakni menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengiringi jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan orang ketika bersin. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah SWT, semoga kultum yang saya bawakan ini bisa menjadi amal atau ladang ibadah kita dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjaga tali persaudaraan kita dan mempererat, menjaga hubungan antar sesama. Dan yang terakhir, semoga kita termasuk umat yang paling dicintainya. Terima kasih, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.